siapa sebenarnya yang Allah kasih anak yang saleh? Orang yang bagaimana yang sebenarnya Allah mengasih keturunan anak-anak saleh dan salehah. Anak yang banyak memberi manfaat kepada umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukrulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidun majid. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan semacam pemikiran. Tapi pemikiran ini sesungguhnya tertuang di dalam Al-Quranul Karim. Yaitu pemikiran siapa sebenarnya yang Allah kasih anak yang saleh. Orang yang bagaimana yang sebenarnya Allah mengasih keturunan anak-anak saleh dan salehah. Anak yang banyak memberi manfaat kepada umat manusia. Siapa itu? Orang yang bagaimana yang Allah kasih anak yang saleh itu? Baik, mari kita lihat. Saya mengambil kasus Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Ismail alaihissalam itu pada masa ketika dia bayi, masih sangat kecil, masih menyusu, dibawa oleh ayahnya Ibrahim pindah atau hijrah dari Madian, Palestina ke samping Ka'bah di Saudi Arabia. Karena dia ini Ibrahim dan keluarganya ini dari jauh, maka mestinya tidak membawa persiapan yang banyak untuk hidup. Sedangkan tempatnya yang baru di samping Ka'bah itu, tidak ada tumbuh-tumbuhan di situ. Tidak ada air di situ. Tidak ada orang di situ. Nah, ini kan mengerikan. Ya. Nah, setelah ditempatkan di situ, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk pulang ke Palestina. Jadi yang tinggal siapa? Yang tinggal Siti Hajar dengan bayinya Ismail. Dengan pembekalan yang sangat terbatas. Jadi gambarannya di Saudi ketika itu, dekat-dekat Ka'bah ketika itu, ya tidak ada harapan untuk bertahan hidup lama. Karena tidak ada air. Ya, tidak ada air ya pasti orang mati. Ya. Nah, ketika perbekalan habis, ASI Siti Hajar itu berkurang karena makanan berkurang, maka Ismail ini mau nyusu, lapar. Ya. Nah, ketika bundanya Siti Hajar itu pergi mencari air, ya, bolak-balik antara Bukit Safa Marwah mencari air, barangkali naik Bukit Safa bisa melihat air di sekitar, lari ke Bukit Safa Marwah, naik ke Bukit Marwah barangkali bisa melihat air, ada air bisa dilihat dari bukit, ternyata tidak ada. Nah, ketika itu bayi Ismail ini menghentak-hentakkan tumitnya. Namanya bayi kan, menghentak-hentakkan tumitnya di pasir di dekat Ka'bah itu. Nah, dari bekas hentakan tumitnya itulah memancar air yang kemudian dikenal atau diberi nama oleh Siti Hajar sendiri, diberi nama Zam-Zam.
Nah, itu kan. Jadi Zam-Zam itu ya dari Siti Hajar itulah. Ya. Zam-Zam. Yang sekarang ternyata air Zam-Zam mempunyai khasiat yang luar biasa. Ya. Bisa kita berdoa melalui minum air Zam-Zam, bisa menyembuhkan berbagai penyakit dan banyak doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah ketika minum air Zam-Zam itu. Nah, persoalannya di sini yang ingin saya sampaikan di sini, kalau air Zam-Zam itu Allah catat sebagai karya Ismail sang bayi, atau katakanlah sunnah hasanah dari sang bayi, maka setiap orang yang meminum air Zam-Zam itu pahalanya mengalir ke Ismail. Ya. Bayangkan, sejak bayi Ismail dengan bekas hentakan tumitnya itu air Zam-Zam memancar, sejak itu pula manusia minum air Zam-Zam itu. Setiap orang yang meminum air Zam-Zam itu, maka Ismail mendapat aliran pahala. Sekarang saja, di zaman Nabi Muhammad, sejak 1400 tahun yang lalu, kita janganlah menghitung, tidak menghitung sejak Nabi Ismail, sejak Nabi Muhammad saja, supaya kita ada bayangan. Sejak Nabi Muhammad saja, orang yang datang menziarahi Ka'bah itu tidak henti-hentinya, semuanya minum air Zam-Zam. Musim haji baru lewat, satu waktu saja orang minum air Zam-Zam itu jutaan orang. Setiap orang minum air Zam-Zam itu ada ganjaran pahala yang mengalir kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Luar biasa. Jadi kira-kira kalau pahala sekian banyak orang tidak henti-hentinya 24 jam mengalir kepada Ismail alaihissalam, kira-kira Ismail alaihissalam itu di hari kemudian itu tempatnya di surga yang seperti apa? Surga VVVIV. Surga yang paling tinggi. Nah, saya berpikir di sini bahwa kita semua ini menginginkan Allah karunia anak seperti itu. Anak yang saleh, anak yang baik, anak yang beri manfaat kepada manusia. Bukan saja sekarang, tapi yang akan datang dan seterusnya. Mari kita lihat. Ibrahim itu yang kemudian Allah karunia anak Ismail. Bagaimana sih sejarahnya? Ibrahim itu tinggal dari berbagai negara. Sejak di Irak sampai ke Madian Palestina, kemudian ke Saudi Arabia. Yang dipertahankan dalam hidupnya Ibrahim itu, Nabi Ibrahim itu adalah memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bilang memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti Nabi Ibrahim membasmi kesyirikan. Ya. Membasmi kesyirikan. Tidak ada kesyirikan di dalam dirinya, membasmi kesyirikan di dalam dirinya, membasmi kesyirikan di dalam keluarganya, membasmi kesyirikan dalam umatnya. Menegakkan tauhid dalam dirinya, menegakkan tauhid dalam keluarganya, dan menegakkan tauhid pada umatnya. Itu yang dia perjuangkan. Perjuangannya luar biasa sampai dia dibakar api gara-gara membasmi kemusyrikan. Siapa yang membakar? Membakar adalah Raja Namrud. Ya. Tidak mundur, Nabi Ibrahim tidak mundur. Kalau kamu tetap membasmi kesyirikan, menghancurkan Tuhan-Tuhan kami yang berupa patung itu, kami bakar kamu. Tidak mundur, dia bakar saja. Nah, dibakar. Demikian Nabi Ibrahim mempertahankan tauhidnya dan membasmi syirik. Nah, Allah mengabadikan itu di dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 69. Ketika Nabi Ibrahim dibakar,
Allah berfirman kepada api. Allah memerintahkan api. Apa perintahnya? Qul, katakan wahai Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim disuruh berkata kepada api. Disuruh bilang, disuruh memerintahkan api. Qul, katakan Ibrahim. Ya naru, wahai api. Kuni bardan. Kuni, jadilah kamu. Wahai api, jadilah kamu bardan, dingin. Api jadi dingin. Wasalaman, dan penyelamat. Ala Ibrahim, atas Ibrahim. Ya. Jadi di sini, di dalam berbagai tafsir, dikatakan bahwa yang terbakar itu hanya tali-tali pengikat Ibrahim saja. Nabi Ibrahim tidak apa-apa, sebab api itu sudah menjadi dingin. Tidak membakar. Nah, yang perlu dipahami di sini bahwa api itu pada dasarnya itu panasnya luar biasa, membakar apa saja. Ketika disuruh menjadi dingin, maka api itu menjadi dingin. Dan dinginnya itu luar biasa, mematikan juga. Nah, karena dinginnya api itu mematikan juga, dan Ibrahim ada di dalam api, maka api itu disuruh menjadi salaman, penyelamat atas Ibrahim. Kalau tidak, ya mati kedinginan. Nah itu. Nah, perjuangan Ibrahim ini untuk menegakkan tauhid dan membasmi kesyirikan meskipun nyawa harus dikorbankan itu tidak saja di Irak. Itu sampai ke Palestina, sampai ke Saudi Arabia. Nah, dan turun ke anaknya kepada Nabi Ismail, Nabi Ishak dan seterusnya. Nah, bagaimana istrinya Ismail? Ibundanya istrinya Ibrahim, ibundanya Ismail, bagaimana dia taat juga kah? Bertauhid juga kah dia? Dia juga bertauhid. Dia juga sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat taat kepada suaminya sebagaimana kita ucapkan di video yang lalu. Jadi di sini bisa kita fahami di sini bahwa kalau kita ini ingin Allah karunia anak yang baik, anak yang soleh, anak yang bermanfaat kepada orang banyak, maka perbaiki tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Basmi syirik yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, syirik itu di mana adanya? Syirik itu bagaimana realisasinya? Syirik itu adalah ketika di dalam hidup ini kita mengandalkan manusia dan melupakan Tuhan, itu sudah syirik. Nah, dan ini berat itu. Berat. Tidak banyak orang yang bisa seperti itu. Kemudian ketika kita mengandalkan alam dalam kehidupan kita ini dan mengesampingkan Tuhan, itu syirik. Itu syirik. Dan luar biasa banyak orang yang melakukan kesyirikan seperti itu dan tidak sadar. Jadi kita ini di dalam hidup kita, dimanapun kita berada, di situ harus kita tegakkan tauhid kepada Allah dan membasmi kesyirikan dalam diri kita dan dalam diri orang lain umat. Kalau kita berada di pekerjaan kita, ya, di situ banyak syirik yang sering kita tidak sadari. Kalau kita berinteraksi sesama manusia, sering kita ada kesyirikan di situ, kita tidak sadari. Nah, ini persoalannya banyak di sini. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kita riya saja itu syirik kecil. Riya itu adalah
ketika kita ingin dilihat orang kalau kita berbuat baik. Riya sudah itu. Ingin dipuji orang kalau kita berbuat baik. Kalau kita beribadah baik. Ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. Syirik kecil sudah itu. Nah, jadi di sini yang perlu kita pahami di sini. Dan saya yakin kita semua menginginkan Allah kasih anak yang baik. Nah, Allah mengasih anak yang baik. Contohnya Nabi Ismail alaihissalam dianugerahkan kepada Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Hajar adalah yang saya pahami di dalam Al-Quran adalah bahwa Nabi Ibrahim itu benar-benar menegakkan tauhid la ilaha illallah. La ilaha illallah itu yang menjiwai hidupnya, itu yang menjadi darah daging hidupnya sampai beliau meninggal dunia. Makanya Nabi Ibrahim dikarunia anak, semuanya menjadi nabi. Di Saudi Arabia, Nabi Ismail. Di Palestina, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Turun-temurun ke Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, dan seterusnya. Nah, jadi, barangkali kita bisa mengambil intisari. Bisa mengambil kesimpulan dari sini. Atau katakanlah, pemikiran teoritis. Orang yang ingin anak yang baik, yang saleh, murnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup, ya. Dalam hidup kita itu murnikan tauhid kepada Allah, la ilaha illallah. Kalau kita sekarang ada Nabi kita Nabi Muhammad, Muhammadun Rasulullah. Kalau itu yang menjadi warna hidup kita, kalau tauhid itu yang menjadi gaya hidup kita, insya Allah Allah akan menganugerahkan anak yang saleh, anak yang baik, anak yang baik-baik. Tetapi perlu dipahami, bukan saja itu salah satunya saja, salah satu pemikiran teoritis, ya. Di dalam Al-Quran yang kita bisa jumpai ketika berbicara tentang Nabi Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim itu memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun harus dibakar, tidak ada masalah, maka Allah memberikan dia anak keturunan yang semuanya menjadi nabi. Ya, kita ya tidaklah menjadi nabi, tidak lagi, tapi kita ingin Allah kasih keturunan anak-anak yang baik, yang saleh dan salihah, menjadi amal jariah kita di dunia dan di akhirat. Baik, mudah-mudahan kita bisa memahami cerita Nabi Ibrahim ini di dalam Al-Quran dengan pemikiran-pemikiran teoritisnya tentang keturunan. Baik, di sini di ayat terakhir, qul ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim, katakanlah wahai api kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Yang saya memunculkan di sini dalam ayat ini adalah fi'lul amr. Fi'lul amr. Fi'lul amr, kuni jadilah kau api. Wahai api jadilah kamu. Nah, kuni jadilah kamu. Kenapa kuni? Nah, sedangkan fi'l amr sebenarnya dari kata kerja kana yakunu adalah kun. Kun fayakun. Jadilah, maka jadilah. Ketika Allah berkehendak, Allah cuma berkata, kun fayakun. Jadilah, maka jadilah dia sesuatu itu. Tetapi ini kuni. Kuni, jadilah kamu bardan wasalaman. Kenapa kuni untuk api? Kalau api diperintah adalah kuni. Itu perintahnya. Kenapa kuni bukan kun? Karena api ini di dalam Al-Quran dan juga di dalam bahasa Arab itu mu'annas. Kun, narun itu mu'annas. Meskipun lafadznya itu mudzakkar, tapi pada hakikatnya dia mu'annas. Maka ketika api diperintah, jadilah kamu wahai api, perintahnya kuni. Jadilah kamu bardan, dingin, wasalaman, dan penyelamat atas Nabi Ibrahim. Ini sedikit. Di akhir video ini saya menyampaikan bahasa Arab sedikit saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.